Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pakeni akan mempresentasikan pitch deck kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul NIM 24105111090. Kemudian saya perkenalkan, nama saya Raditya Banputra Syamil, dengan NIM 24105111074. Kemudian saya Riki Satriatmaja dengan NIM 24105111070. Dan saya Raffi Darul Firmansyah dengan NIM 24105111086. Bisa di next. Dari hasil riset yang kami lakukan, ada beberapa masalah utama yang sering dihadapi oleh UMKM. Pertama, banyak UMKM yang masih menggunakan proses pencatatan manual. Oleh karena itu, pencatatan transaksi tidak terstruktur, manajemen stok tidak akurat, dan laporan keuangan sulit dibuat. Mereka juga merasa sedikit tidak mampu memantau bisnis secara real time dan sulit terhubung dengan marketplace serta media sosial. Oleh karena itu, Pakeni menawarkan solusi. Kami adalah platform SaaS berbasis cloud yang menyediakan sistem POS dan pencatatan transaksi otomatis, manajemen inventory terintegrasi, laporan keuangan otomatis, analitik keputusan berbasis data, integrasi e-commerce dan media sosial, dan karena kami cloud-based, kami dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Lalu, kenapa harus kami yang dipilih untuk digunakan? Karena ini menjalankan all-in-one business platform untuk UMKM. Dan juga ini mudah digunakan tanpa skill teknis apapun yang bahkan untuk orang awam pun bisa menggunakannya. Yang ketiga, akses real time dan penyimpanan cloud, yang dimana kita dapat menggunakannya di mana saja dan menyimpannya kapan saja. Lalu ada akurasi laporan yang dapat meningkat hingga 90% dan hemat waktu operasional hingga 60%. Adapun yang cocok memakai platform kami, ya pertama ada UMKM retail, jasa, kuliner, wirausaha pemula, fashion dan reseller, koperasi, dan komunitas bisnis kecil. Fitur-fitur utama yang kami sediakan ada dashboard penjualan, yang dimana fitur ini dihadirkan untuk menampilkan data penjualan secara real time dalam bentuk grafik, bel atau indikator KPI yang dapat membantu tim penjualan memantau kinerja. Berikutnya manajemen restock. Stok yang dikhususkan untuk fitur yang dikhususkan untuk memantau proses pengelolaan dan pengawasan terhadap jumlah, jenis, maupun pergerakan barang atau bahan dari bisnis yang dilaksanakan. Berikutnya ada role based access, fitur yang dihadirkan untuk memberi wewenang akses pengguna akhir ke sistem, aplikasi, dan data berdasarkan peran pengguna yang telah ditetapkan. Adapun kita juga memiliki fitur automation report yang dapat mencetak laporan secara otomatis tanpa perlu kita buat terlebih dahulu, yang digunakan untuk efisiensi waktu. Yang terakhir ada payment gateway, yaitu untuk perantara antara pembeli dan penjual. Baik, selanjutnya ada teknologi dan metode pengembangan. Jadi kami memakai model SDLC Extreme Programming, yaitu metode yang menekankan kecepatan, kualitas, dan adaptasi terhadap perubahan. Pengembangan dilakukan dalam iterasi singkat sehingga setiap fitur bisa cepat dicoba dan diperbaiki sesuai masukan pengguna. Kami juga menerapkan pair programming, yaitu dua developer bekerja sama untuk meningkatkan kualitas kode. Setiap fitur diuji dengan unit test dan diuji ulang lewat acceptance test untuk memastikan sesuai kebutuhan pengguna. Dengan pendekatan ini, kami bisa melakukan rilis cepat dan mendapatkan feedback secara berkelanjutan. Dari sisi teknologi, kami menggunakan cloud server dari Innovatech, mendukung integrasi pembayaran, serta menerapkan praktik keamanan sesuai standar OWASP agar sistem tetap aman.
Slide selanjutnya. Ada anggaran proyek. Pada slide ini menunjukkan pembagian anggaran proyek dengan total biaya sekitar 15 juta rupiah. Anggaran dibagi ke 5 tahap. Ada planning 15%, desain 29%, development 24%, testing 15%, dan rilis 17%. Pembagian ini memastikan setiap fase mendapatkan porsi biaya yang sesuai kebutuhan. Grafik di kanan membantu memperlihatkan perbandingan anggaran secara visual untuk tiap tahap. Baik, pada sesi ini saya akan mendemonstrasikan websitenya. Kita masuk sebagai super admin. Nah, pada bagian dashboard ini kita mempunyai matriks total products, income, expense, dan total quantity sold. Dan di sini ada gross income dan expense-nya, tapi dalam bentuk grafik. Di sini ada chart untuk top 10 products. Di sini ada skalanya, skala pembeliannya untuk satu produk ini berapa, seperti itu. Terus di bagian kiri ini ada beberapa menu grup, yaitu ada dashboard, inventory, transaction, delivery, dan admin. Dan dari masing-masing menu grup ini mempunyai beberapa menu item. Yang pertama di sini ada di bagian inventory ada produk, yang dimana untuk menyimpan data-data produk atau produk yang ada di UMKM. Di sini ada ekspor dan import yang berguna untuk migrasi data. Terus di sini ada supplier, sama juga untuk menyimpan data-data supplier yang mungkin ada teman-teman UMKM ngambil supplier dari situ. Terus di sini ada data restock. Data restock ini untuk merestock produk-produk yang mendata restock produk yang kalian ada gitu. Misalkan kayak celana ini, celana 1 yang tadi ada di sini. Ini celana 1. Karena tadi stoknya habis, jadi kita restock di sini. Ada 12 quantity restocknya, terus 1 koli. Terus restock date-nya tanggal 11 bulan 12 tahun 2025. Terus total spend-nya itu 360.000 seperti itu. Terus di sini ada return, misalkan ada produk-produk yang cacat dari restock tersebut bisa di return di sini. Jadi aktual stoknya yang ada di produk itu sama persis dengan yang ada di sini, seperti itu. Terus di sini ada kategorinya, ini untuk support data aja sih sebenarnya kategorinya. Terus di sini ada unitnya juga, ini juga support untuk datanya. Jadi tipe produknya ini apa dan kategorinya apa, seperti itu. Ini kan ada unit name-nya piece, terus kategorinya fashion, seperti itu. Terus kita masuk ke transaction. Di sini ada page untuk point of sale lah, seperti itu. Misalkan ada customer mau beli celana gitu, misalkan langsung masuk, misalkan mau beli 10, 12 gitu kan, 12. Ini 10 aja. Misalkan ini ada customer Diko, kita pilih Diko misalkan. Di jam berapa? Jam 9. Cash pick up. Nah, di sini ada 10 kali 84.240 rupiah. Nah, ini harganya itu dari 93.000 karena ada diskon 10% jadi segitu. Nah, transaksi sukses. Nah, di sini harusnya di story sale ini untuk mendukung data-data history pembelian teman-teman. Jadi ya pembelian teman-teman UMKM. Jadinya
kalau teman-teman UMKM mau narik data, misalkan data penjualannya, di sini ada, tinggal ditarik kuantitinya berapa, total paymentnya berapa, dan lain-lainnya nanti ada. Terus di sini ada data customer, sama juga fungsinya kayak supplier dan lain-lain untuk menyimpan data customer ya. Terus di sini ada delivery. Kalau misalkan yang tadi ini, oke, saya contohin lagi deh produk yang berbeda. Misalkan ini satu, misalkan ini saya contohin lagi. Misalkan ini di channel 1, ini kan ada shipping metodenya, ada pick up, ada delivery. Kalau misalkan delivery nanti akan muncul di apa namanya, di sini nih, di proses. Tapi sebelum itu kita harus melengkapi flatnya ini kayak kendaraan untuk mengantar gitu lah, seperti itu. Kita lanjut dulu ke admin. Di admin ini ada staff, position, dan user. Di staff ini untuk penyimpan data staff. Di position ini untuk kita nge-create new position. Nah ini berhubungan juga sama yang role based sistemnya itu kita. Jadi kita bisa ngatur, misalkan staff admin cuma bisa sampai di transaction aja gitu. Misalkan ada view, edit, delete, seperti ini. Seperti ini misalkan. Kita tulis admin. Nah, seperti ini misalkan admin, nanti di sini akan kebuat langsung masuk ke position. Nanti di sini dengan akses yang kita pilih tadi. Terus di sini ada user. Usernya itu untuk yang akses si websitenya ini nanti. Tapi berbeda dengan staff ya. Jadi masing-masing staff nanti punya user untuk mengakses website ini, seperti itu. Nah, dari demonstrasi tadi, datanya nambah nih, income-nya di jam 9 sesuai dengan history sale yang tadi. Nih, transaction DT kan jam 9. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.